Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersyukur, kita kembali berada dalam program Belajar Alkitab Bersama, Renungan 1 Pasal 1 Hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian pasalnya yang keempat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama menyanyikan pujian nomor 342 dari KPPK yang berjudul Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah, kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Sebuah lagu pujian yang mengingatkan kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik ketika kita memberikannya untuk Tuhan. Saat ini kita buka kembali Alkitab kita. Mari sama-sama membuka Alkitab dari kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kita akan membacakannya dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Nah, ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Jadi setelah mereka diusir dari Taman Eden, sekarang Adam dan Hawa, mereka hidup dalam satu rumah tangga, dan kemudian Hawa mengandung dan melahirkan Kain, anak pertamanya. Nah, Kain berarti, atau nama Kain ini diartikan sebagai mendapat sesuatu dari seseorang. Makanya di sini Hawa mengatakan, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Jadi Hawa mengingat tentang bagaimana Tuhan masih memberikan mereka pertolongannya meskipun mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan menjanjikan seorang yang akan meremukkan kepala si ular. Kalau kita ingat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, ketika anak laki-lakinya lahir, dia mengetahui bahwa keturunannya akan berlanjut sampai nanti datangnya Sang Juru Selamat. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa dia sedang sangat bersyukur karena janji Tuhan itu suatu hari nanti pasti akan terkabulkan. Oke, dan dia juga sangat bersyukur karena ingat bahwa susah di dalam mengandung dan melahirkan sejak Hawa melakukan dosa. Jadi di sini Tuhan menolong dia sehingga dia bisa melahirkan. Jadi untuk para ibu harus sangat bersyukur ketika bisa melahirkan seorang anak, itu hanya karena pertolongan Tuhan saja. Ayat kedua selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Nah, nama Habel agak sedikit berbeda, dan Habel sebenarnya artinya adalah sia-sia. Nah, ini kenapa
Hawa atau Adam memberikan nama sia-sia kepada anaknya, mungkin mereka sedang mengingat tentang suatu kesedihan yang mendalam, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana seluruh umat manusia akan ikut di dalam dosa yang mereka telah perbuat. Jadi ikut merasakan hukuman-hukuman yang juga karena mereka lakukan. Jadi itulah sebabnya maka mereka menamakannya Habel. Dan di sini dikatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan, Kain dan Habel. Nah, di sini Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan mereka ya, baik itu Kain maupun Habel. Walaupun Habel adalah gembala, Kain adalah seorang petani, tidak dikatakan bahwa gembala adalah pekerjaan yang lebih baik atau petani pekerjaan yang lebih baik. Kenapa saya singgung itu? Karena kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya tentang persembahan mereka. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi, kalau dinamakan korban persembahan, itu harus sesuai dengan tatanan atau peraturan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kalau mereka ini tahu yang namanya memberikan persembahan kepada Tuhan, tentu Tuhan sudah memberitahukan paling tidak kepada Adam dan Hawa. Dan sekarang Adam dan Hawa sudah menjelaskan atau sudah memberitahukan kepada anak-anaknya, sehingga mereka mempunyai konsep untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain memberikan persembahan dari hasil taninya atau hasil tanahnya, sedangkan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi kalau Habel dia mempersembahkan dari anak sulung dari, di sini kan anak sulung dari kambing dombanya, dan dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Dan nanti kalau kita membaca hukum Taurat selanjutnya, bagaimana Tuhan memberitahukan kepada umat Israel tentang bagaimana mereka harus mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Nah, persembahan Habel adalah persembahan yang tepat sesuai dengan peraturan yang nanti disampaikan kepada orang Israel. Tetapi bukan berarti pada masa Adam dan Hawa Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka mana persembahan yang baik yang harus mereka lakukan. Walaupun Kain adalah seorang petani, bukan berarti pekerjaannya salah. Tapi kalau dia mau mempersembahkan kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak boleh seenaknya. Oke, makanya hal ini kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 4, saya rasa kita harus membukanya. Ibrani 11 ayat 4. Di sana dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi persembahan Habel dikatakan lebih baik daripada Kain. Jadi di dalam menyembah Tuhan, termasuk di dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, orang Israel berbeda dengan kita orang Kristen pada masa sekarang. Kita tidak membawa kambing domba untuk dipersembahkan di gereja, tapi kita juga mempunyai cara untuk mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama yang harus kita yakinkan adalah bahwa kita mau mempersembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus pastikan apa yang kita persembahkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada lagi beberapa hal yang perlu kita catat di sini ketika dikatakan bahwa maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi di sini bukan hanya persembahannya yang penting, tetapi orang yang memberikan persembahannya juga. Hati orang yang memberikan persembahannya. Ingat, Tuhan tidak membutuhkan materi kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Oke, Tuhan tidak membutuhkan itu sama sekali. Jadi kalau kita orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mau mengikuti Tuhan, hati kita selalu memberontak kepada Tuhan, tidak perlu memberikan persembahan, karena Tuhan pun tidak akan menerimanya. Oke, makanya di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan menerima Habel, berkenan kepada Habel dulu, orang yang memberikan persembahan itu dulu. Motivasinya harus benar. Oke, dia memberikan persembahannya atas ucapan syukurnya, dan dia memikirkan bagaimana cara terbaik untuk memberikan persembahan itu. Kemudian dari apa yang dia bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan juga berkenan karena itu sesuai dengan firman. Saudara-saudara, Orang Kristen juga harus menyembah Tuhan melalui persembahan-persembahan mereka di hadapan Tuhan.
baik itu di hari Minggu persembahan syukur kita maupun perpuluhan kita, semuanya itu harus pertama didasarkan kepada diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Setelah itu kita memikirkan apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Dari apa yang kita punya, kita harus memberikan yang terbaik, bukan sisa yang kita berikan. Oke, tetapi yang terbaik. Kita pikirkan sendiri, kita renungkan sendiri, kita tanya, dan kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, inilah yang terbaik. Ingat, kita tidak bisa berbohong dan kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan juga tidak membutuhkan materi kita. Kita yang perlu datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, dan di sini ayatnya yang kelima. Kita lanjutkan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kepada Kain, Tuhan tidak berkenan karena apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak sesuai dengan kehendaknya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram karena persembahannya tidak diterima. Lalu firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi di sini Tuhan memperingati Kain. Kalau kamu tahu bahwa kamu bersalah, kamu katakan saja kamu bersalah, kamu bertobat dan jangan mengulanginya. Tetapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, ingat dosa yang lain sedang mengintip dan kamu akan melakukan dosa yang lain untuk memuaskan keinginanmu. Oke, jadi di sini juga sebuah peringatan kepada kita. Kalau kita sudah melakukan dosa dan kita diingatkan bahwa itu adalah dosa, kita baca firman Tuhan atau apapun yang membuat kita ingat bahwa ini adalah dosa, maka kita segera datang kepada Tuhan dan meminta maaf. Kita tidak perlu menutupinya atau membiarkannya begitu saja, karena sebagai orang Kristen kita akan mengalami di mana Tuhan akan bekerja dalam hati kita dan membuat kita akan terus merasa bersalah dan membuat kita akan hidup di dalam ketidaktentraman seumur hidup kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Saya sudah pernah mencobanya, tidak datang kepada Tuhan dengan segera dan meminta pengampunan, tidak mengakui, mencoba untuk menutupinya. Tetapi alhasil penderitaan yang saya alami di dalam jiwa dan pikiran saya, dalam hati dan pikiran saya. Jadi saya berharap kita semua tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh Kain di sini? Puji Tuhan, saya tidak melakukan apa yang seperti Kain lakukan, tetapi berhati-hati. Oke, karena Kain di sini di dalam dosanya, karena dia tidak mau datang kepada Tuhan dan meminta maaf dan bahkan mengakui bahwa persembahan Habil yang terbaik, maka apa yang dia lakukan di sini ayat ke-8, kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Rasa iri hati, rasa tidak puas dan rasa ingin menang sendiri membuat Kain membunuh Habil. Lalu firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Jadi lagi-lagi di sini bukan berarti Tuhan tidak tahu bahwa Kain sudah membunuh Habil. Nah, ini sering digunakan untuk Tuhan mau supaya orang yang dia panggil, yang dia tanya itu bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Dan di sini Kain harus bertanggung jawab dan Tuhan bilang sama dia, "Kamu akan dihukum." Dan dia menjadi seorang pelarian. Tapi kita lihat di sini masih ada kasih Tuhan kepada Kain, karena kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari
hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, kita melihat di sini Tuhan masih mengasihi Kain. Ketika Kain berkata bahwa dia bisa dibunuh oleh orang lain, Tuhan peduli. Dia masih memberikan Kain sebuah tanda supaya dia tidak dibunuh oleh orang lain. Saudara-saudara, kalau kita pun sudah melakukan dosa, Tuhan masih mengasihi kita dalam artian dia masih menunjukkan kasih-Nya, dia masih menunjukkan kehadirannya, dia masih menunjukkan bahwa dia masih mau menerima kita sebagai anak-Nya. Oleh karena itu, Kain di sini tidak meresponnya dengan benar, dalam arti dia tidak datang kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, bahkan mengaku dosanya dan mengucap syukur kepada Tuhan dan mau mengikuti Tuhan seumur hidupnya. Tapi kita belajar dari sini, kita harus datang kepada Tuhan. Oke? Tidak ada dosa yang begitu besar yang dimana Tuhan tidak mengampuni. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia ini, berarti dia masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya dan bertobat. Dan di ayat 17 sampai 26 tentang keturunan Kain, Set, dan lahirnya Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan tidak setuju dengan evolusi atau teori sejarah evolusi yang dimana dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari beberapa era kehidupannya. Ada era batu, ada zaman kuno, ada era ini segala macam. Bahkan dari manusia pertama, Tuhan telah menciptakan mereka tidak seperti binatang, tetapi mempunyai intelijensi yang sama seperti kita sekarang. Jangan mengatakan bahwa kita sekarang terlalu begitu modern, orang zaman dulu itu begitu kuno. Tidak, mereka juga bisa melakukan apa yang disebut sebagai teknologi. Mereka bisa memainkan kecapi, mereka bisa memainkan suling, mereka bahkan ahli tukang tembaga dan tukang besi. Oke, jadi jangan memikirkan masa Adam dan Hawa itu masa kuno di mana mereka seperti yang kita lihat di televisi atau di sosial media atau di manapun tentang zaman kuno, zaman batu yang seperti ya manusia tapi kehidupannya seperti tidak lebih seperti binatang. Oke, jadi Tuhan menciptakan manusia dari awal mempunyai intelijensi yang tinggi. Oke, dan di sini kita melihat berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Ingat, Lamek tadi adalah anak dari Metusael. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, itu nama kedua istrinya. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini Lamek sedang menyombongkan dirinya bahwa dia lebih hebat dari Kain. Lihat, aku tuh sudah membunuh orang lebih banyak dari Kain, dan harusnya aku lebih dihukum daripada Kain. Tapi lihat sekarang aku masih bisa hidup, masih bisa berbicara dengan kalian. Saya tidak diusir. Itu adalah perkataan sombong Lamek. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi mulai dari zaman Enos nantinya orang-orang mulai memanggil Yehova, mulai menyembah Tuhan. Di sini Tuhan huruf kapital semua. Jadi bukan berarti sebelumnya mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, tetapi ini adalah sebuah sejarah tentang orang-orang di sekitar mereka mulai mengenal Yehova. Oke, nah mungkin
Apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 4 ini adalah, lihat bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sifat berdosa di dalam hati dan pikiran manusia sudah ada sejak lahirnya. Kain membunuh Habel, lalu ada Lamek yang berkata begitu sombong. Dan nanti kita melihat bagaimana manusia begitu bobroknya kelakuannya di hadapan Tuhan, selalu mau melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang sama seperti mereka yang juga lahir dalam dosa. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, maka sekarang kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Menghindari segala perbuatan dosa dan tidak mau ikut atau tergoda di dalam dosa lagi. Jadi kiranya Tuhan menolong kita hari-hari ke depan ini, kita hidup bagi Tuhan, tidak seperti Kain dan juga tidak seperti Lamek, tapi lebih seperti Habel, selalu mengingat firman Tuhan, selalu mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga nantinya kita lihat seperti anak-anak Adam lainnya, cucu-cucu Adam lainnya yang juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Kejadian pasal 4 hari ini kiranya memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Meski engkau mampu